Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua dari berbagai penjuru di Indonesia. Kami dari kelompok 1, 10 IPS 1 akan menjelaskan flora dari bagian timur Indonesia. Kayu hitam Sulawesi adalah sejenis pohon penghasil kayu mahal dari suku Ebony ebonian atau Ebenaceae. Nama ilmiahnya adalah Diospyros celebica, yakni diturunkan dari kata Celebes atau Sulawesi dan merupakan tumbuhan endemik daerah itu, yaitu Palu, Sulawesi Tengah. Pohon ini memiliki batang yang lurus dan tegak dengan tinggi sampai dengan 40 meter. Diameter batang bagian bawah dapat mencapai 1 meter, sering dengan banir besar. Kulit batangnya berarur, mengelupas kecil-kecil dan berwarna coklat hitam. Pepagannya berwarna coklat muda dan di bagian dalamnya berwarna putih kekuningan. Pohon ini memiliki daun tunggal, tersusun berseling, berbentuk jorong memanjang, dengan ujung beruncing. Permukaan atasnya mengkilap seperti kulit dan berwarna hijau tua. Permukaan bawahnya berbulu dan berwarna hijau abu-abu. Bunganya pula mengelopak pada kecak daun dan berwarna putih. Buahnya bulat, telur, berbulu dan berwarna merah kuning sampai coklat bila tua. Daging buahnya yang berwarna keputihan kerap dimakan monyet, bajing, atau kelelawar, yang dengan demikian bertindak sebagai agen pemancar biji. Bijinya berbentuk seperti baji yang memanjang, coklat kehitaman. Pohon ini menghasilkan kayu yang berkualitas sangat baik. Warna kayu coklat gelap, kehitaman, atau hitam berbelang kemerahan. Dalam perdagangan internasional, kayu hitam Sulawesi ini dikenal dengan Makassar ebony, Coromandel ebony, Strike ebony, atau juga Black ebony. Pohon ini jelas hanya terdapat di Pulau Sulawesi, di Pulau Primer pada tanah liat, pasir, atau tanah berbatu-batu yang mempunyai drainase yang baik. Dengan ketinggian mencapai 600 meter dpl, secara alami, kayu hitam Sulawesi ditemukan baik di hutan hujan tropika maupun di hutan peluru. Oh ya, saya lupa menjelaskan klasifikasi ilmiah tanaman ini. Tanaman ini termasuk dalam kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ericales, famili Ebenaceae, genus Diospyros, spesies D. celebica. Nama binomialnya Diospyros celebica. Nah, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Atau yang kita kenal dengan nama pohon rasa mala, adalah salah satu jenis pohon hutan yang banyak tumbuh di daerah Jawa Barat. Kayu yang dihasilkan dari pohon ini termasuk kayu yang kuat dan awet, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pohon ini juga menjadi vegetasi yang mendominasi Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango atau TNGGP, sebab pohon ini menjadi salah satu dari berbagai jenis tanaman yang sengaja ditanam oleh perum penghutani sebagai tanaman akan diambil manfaat kayunya. Pada habitat alami, rasa mala dapat tumbuh mencapai ketinggian 660 meter berdasarkan penelitian. Spesies ini berasal dari pegunungan Himalaya, kemudian menyebar ke Burma, semenanjung Malaya, Sumatera hingga Jawa. Beberapa daerah di Indonesia mengenal pohon ini dengan nama lain seperti mala, tulasan, dan mandung. Sedangkan di negara seperti di Burma dinamakan nantayok, di Laos dinamakan sop, dan di Thailand dinamakan hom. Pohon rasa mala dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian 500 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut dengan kondisi berbukit dan lembab. Curah hujan yang diperlukan adalah 100 mm per bulan. Pada kondisi tanah vulkanik yang subur, sebaran rasa mala di Indonesia antara lain di Jawa Barat, Bengkulu, dan Bukit Barisan. Pohon rasa mala pertama kali ditemukan oleh peneliti yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama William Arnold Alting pada tahun 1724 sampai 1800. Saint Alting
Sebenarnya pohon ini juga diteliti oleh seorang ahli botani yang berasal dari Portugis bernama Francisco Noronha yang tengah berkunjung ke Pulau Jawa. Kawasan Asia merupakan sebaran utama dari pohon rasamala. Pohon ini tersebar mulai dari Tibet Selatan, Assam atau India, hingga Asia Tenggara termasuk Cina Selatan hingga Malaysia atau Indomalaya. Di kawasan Indomalaya dan atau Malaysia terdapat jenis rasamala yang ada di daerah ini, yaitu A. excelsa, yang tersebar dari Himalaya menuju ke wilayah lembap di Myanmar hingga semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Jawa. Di beberapa tempat di Indonesia, rasamala juga dikenal dengan sebutan lain, seperti malah, tulasan, dan mandung. Sedangkan masyarakat Melayu menamakannya dengan rasamala atau rasemla. Berbeda pula sebutannya di daerah Sunda. Di sini, pohon ini disebut dengan gadok. Begitu pula di Tapanuli yang menyebutnya tulason. A. excelsa, Yang tersebar dari Himalaya menuju ke wilayah lembap di Myanmar hingga semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Jawa. Di beberapa tempat di Indonesia, rasamala juga dikenal dengan sebutan lain, seperti malah, tulasan, dan mandung. Sedangkan masyarakat Melayu menamakannya dengan rasamala atau rasemla. Berbeda pula sebutannya di daerah Sunda. Di sini, pohon ini disebut dengan gadok. Begitu pula di Tapanuli yang menyebutnya tulason. Eukaliptus merupakan salah satu flora yang ada di Indonesia bagian timur. Ada sekitar 700 spesies eukaliptus. Eukaliptus dapat ditemukan di Australia, Papua Nugini, Indonesia, sampai Filipina. Eukaliptus hanya terdapat di negara beriklim tropis dan hangat. Eukaliptus tidak tahan suhu dingin. Mereka hanya tahan di sekitar minus 3 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius. Eukaliptus dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk kayu, serat untuk berbagai industri kertas, pertukangan, furnitur, tiang, papan, plywood, sumber makanan seperti madu, papan partikel, minyak atsiri, dan sebagainya. Selain itu, tanaman ini bermanfaat untuk menurunkan panas demam, mengobati infeksi, sakit perut, dan membantu melonggarkan batuk. Daun tanaman eukaliptus juga dapat digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan, asma, rematik, dan meredakan jerawat. Minyak eukaliptus juga merupakan bahan dasar untuk membuat minyak kayu putih. Eukaliptus juga bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Minyak esensial yang didapat dari daun eukaliptus mengandung senyawa yang merupakan disinfektan alami yang kuat dan dapat menjadi racun dalam jumlah banyak. Beberapa herbivora seperti koala, beberapa possum toleran terhadap minyak tersebut sehingga dapat memakan daun-daunan eukaliptus. Namun, di balik semua manfaat itu, eukaliptus memiliki kelemahan. Beberapa spesies eukaliptus memiliki sifat menjatuhkan dahan saat mereka tumbuh. Hutan eukaliptus penuh dengan dahan yang mati, seperti Australian Ghost Gum Eucalyptus papuana, banyak menyebabkan penebang pohon tewas karena tertimpa dahannya. Dan banyak juga orang yang tewas karena berkemah di bawah pohon ini. Dalam cuaca panas, minyak eukaliptus yang menguap dapat memberi kesan kabut biru. Minyak eukaliptus sangat mudah terbakar. Beberapa pohon bahkan telah diketahui dapat meledak. Api juga dengan mudah dapat menyebar. Juga dahan dan ranting jatuh yang mati dengan mudah dapat terbakar. Namun, eukaliptus berkembang cepat setelah kebakaran. Oleh karena itu, eukaliptus merupakan opsi yang tepat untuk melakukan restorasi hutan yang terbakar. Selain itu, eukaliptus menyerap banyak air dari tanah melalui proses transpirasi. Mereka ditanam di banyak tempat untuk mengurangi water table dan mengurangi salinasi tanah. Minyak eukaliptus juga memiliki sifat menolak serangga yang telah digunakan sebagai bahan dari penolak nyamuk komersial. Minyak eukaliptus dapat digunakan sebagai pembersih, pewangi, dan dalam jumlah kecil dalam suplemen makanan, terutama permen. Nektar dari beberapa eukaliptus menghasilkan madu monofloral berkualitas tinggi. Daun dari ghost gum digunakan untuk suku
aborigin untuk menangkap ikan. Membasahi daunnya dalam air dapat melepaskan pembuluh yang melumpuhkan ikan sementara waktu. Nama saya Devan dari kelompok Flora bagian timur Indonesia yang membahas tentang penjelasan buah merah. Buah merah adalah buah yang berasal dari Wamena, Papua. Masyarakat Papua menyebut buah ini bernama buah Kwansu. Nama ilmiahnya adalah Pandanus conoideus. Tanaman buah merah mulai ditanam di berbagai daerah, seperti Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Tanaman ini dapat tumbuh pada dataran rendah. Tanaman buah merah termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan, dengan pohon menyerupai pandan yang memiliki tinggi dari tanaman yang dapat mencapai sekiranya 16 meter, dengan tinggi batang setinggi 5-8 meter, yang diperkokoh oleh akar-akar tunjang pada batang sebelah bawah. Umumnya, umur tanaman ini dapat berumur hingga 10 tahun, berbuah pada umur 3-5 tahun, dan umur buah sampai panen 3-4 bulan. Bentuk buahnya lonjong dan dengan kuncup tertutup daun buah. Saat matang, warna dari buah ini terlihat seperti merah marun terang. Bagi masyarakat di Wamena, Papua, buah merah ini dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan baik bagi kesehatan. Contohnya seperti mencegah penyakit mata, cacingan, kulit, dan meningkatkan stamina. Untuk pengolahan buah merah ini biasanya bisa langsung dimakan atau dipotong-potong. Selain itu, biji dan daging buah ini dapat dimanfaatkan dengan cara ditumbuk, dicampur dengan air, dengan disaring untuk menghasilkan saus merah yang kental sebagai bumbu masakan. Selain itu, minyak ekstra buah merah tersebut juga digunakan sebagai penyedap makanan dan sebagai pewarna makanan yang alami. Sari buah merah ini dipercaya masyarakat Wamena, Papua yang memiliki efek anti kanker usus besar. Dan itu saja penjelasan tentang buah merah yang berasal dari Papua. Sekian, terima kasih. Rumbia atau pohon sagu adalah nama jenis palma penghasil tepung sagu. Maxillon Ceylon berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu metro atau metra dan Ceylon. Metra berarti pit atau isi batang atau amplur, dan Ceylon yang berarti xylem. Kata sago atau sagu memiliki arti pati yang terkadang dalam bahasa palma sagu. Di Indonesia ada beberapa nama daerah, terdapat nama sagu Rumbia, Kirai Sunda, Abulung Besulu Jawa, Lapai Ambon. Warga Malaysia mengenal sagu dengan sebutan lumbia atau balau, lumbia Filipina, tangupin Myanmar, saku Kamboja, dan sakhu Thailand. Lumbia atau klasifikasi ilmiah Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liopicida, ordo Arcesales, famili Arecaceae, genus Maxtroceylon, spesies M. sagu. Nama bionimal Maxtron Ceylon sagu reps, sinonim Maxtron lumpi M. squarosum. Rumbia termasuk tumbuhan monokotil dari keluarga palami yang hanya mempunyai satu titik tumbuh, sehingga tanaman ini hanya memiliki satu batang yang tidak bercabang. Batang sagu terbentuk silinder dengan diameter 50-90 batang. Sagu bebas daun dan dapat mencapai tinggi 16 meter sampai 20 meter. Pada masa panen, daun-daun besar majemuk menyirip panjang hingga 7 meter dengan
Panjang anak daun 1,5 km, batang panjang dan berpelah, bagaimana gebang lumpia, berbunga dan sebuah sekali monografik, dan sudah itu mati. Karangan bunga bentuk tongkol panjang hingga 5 meter, berumah satu, monoecious, bunga rumbia berbau kurang enak. Pohon sagu yang masih muda mempunyai kulit yang lebih tipis dibandingkan sudah dewasa. Batang sagu terdiri dari lapisan kulit yang luar yang keras dan bagian dalam berupa ampulur yang isi sagu, mengandung serat-serat dari pati. Tebal kulit luar yang keras sekitar 3-50 cm, dan bagian tersebut di daerah Maluku sering digunakan sebagai bahan bangunan. Yang terdapat dalam ampulur. Perkenalkan, saya Jocelyn Brilianho, absen 10 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang flora Indonesia bagian timur, yaitu salah satunya pohon buah matoa. Matoa atau Pometia pinnata adalah tanaman buah khas Papua. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Tumbuhan matoa dapat tumbuh di semua wilayah, baik di wilayah dataran rendah maupun di wilayah dataran tinggi. Matoa merupakan tanaman tropis yang hidup di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Di Papua terdapat 2 jenis buah matoa, yaitu buah matoa kelapa dan buah matoa papeda. Matoa kelapa memiliki daging buah yang kenyal, seperti buah rambutan Aceh. Sedangkan matoa papeda dicirikan oleh daging buahnya yang agak lembek dan lengket. Pohon buah matoa sangat cocok dijadikan tanaman penghijauan, karena pohon buah matoa ini dapat tumbuh di segala medan dan memiliki akar serta pangkal batang yang sangat kuat. Pohon ini juga tahan terhadap serangga yang umumnya dapat merusak buah. Matoa memiliki cita rasa manis dan wangi, layaknya perpaduan antara buah rambutan, buah kelengkeng, dan juga buah leci. Manfaat matoa antara lain: pertama, dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Kedua, dapat menangkal penyakit kronis. Ketiga, dapat mencegah kanker. Dan keempat, membantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Jika mengonsumsi buah matoa yang terlalu banyak atau berlebihan, akan menyebabkan rasa mual dan pusing seketika. Salah satu penyebab kelangkaan tanaman matoa adalah pola pengambilan buah matoa dengan cara memotong cabang-cabangnya, bahkan menebang pohonnya sekaligus. Terima kasih.